Agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II meletus pada tanggal 19 Desember 1948. Ternyata selama agresi militer Belanda I pada saat itu, Jenderal Spoor yang merupakan pimpinan tentara Belanda sudah membuat rencana untuk memusnahkan TNI ini. Kemudian Belanda mengumumkan lewat siaran radio bahwa mereka sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville pada agresi militer Belanda I. Penyerbuan ini dilakukan terhadap semua wilayah di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda II ini adalah untuk menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia dan untuk menguasai kembali wilayah Indonesia termasuk penyerangan pada ibu kota Republik Indonesia yang pada saat itu dipindahkan ke Yogyakarta. Belanda mengawali penyerangan terhadap Yogyakarta dengan melakukan pengeboman di lapangan terbang Maguwo. Setelah mendengar berita bahwa Belanda melakukan serangan besar-besaran Panglima Besar Sudirman akhirnya mengeluarkan perintah kilat. Perintah ini dibacakan di radio pada tanggal 19 Desember 1948. Panglima Besar Sudirman melapor kepada Presiden Soekarno mengenai hal ini. Awalnya pemerintah memutuskan untuk meninggalkan ibu kota, tapi atas saran dari menteri-menteri pada saat itu bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden tetap tinggal di kota. Akhirnya Presiden Soekarno membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, di mana Mr. Syafruddin Prawira Negara diberi mandat untuk membentuk pemerintahan darurat ini. Dengan kata lain teman-teman, bahwa Mr. Syafruddin Prawira Negara pada saat itu adalah Presiden Republik Indonesia tetapi terlupakan oleh sejarah karena jabatannya yang terbilang singkat. Presiden Soekarno beserta rombongan diasingkan oleh Belanda pada saat itu. Panglima Sudirman pun meninggalkan Yogyakarta untuk melakukan perang gerilya di luar kota. Perjalanan gerilya ini berlangsung selama 8 bulan Perjalanan yang ditempuh kira-kira 1000 km di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tak jarang Panglima Sudirman pada saat itu harus ditandu karena sakit keras teman-teman. Upaya Belanda yang ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia dan TNI sudah musnah pada saat itu digagalkan oleh wakil Indonesia di luar negeri pada saat itu, yaitu Palar, Sujatmo, Sumitro, dan Sudarmo. Mereka berkeliling ke luar negeri untuk membuktikan kedaulatan NKRI ini teman-teman, menunjukkan kepada dunia bahwa Belanda telah mengingkari janji dan meyakinkan dunia bahwa Indonesia cinta damai. Akhirnya perjuangan mereka membuahkan hasil dengan menarik simpati internasional. Amerika Serikat pun mendesak Belanda untuk menarik pasukannya dari Republik Indonesia. Dewan Keamanan PBB pun mendesak Belanda untuk melepaskan Presiden Soekarno dari pengasingan dan menghentikan peperangan. Desakan ini pun tersebar ke dunia internasional. Akhirnya Belanda pun mengakhiri agresi militer Belanda II.